Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwata sekalian, para pendengar Klub 45 yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Ahaditsul Akhlaq, kitab hadis-hadis kumpulan yang berkaitan tentang masalah akhlak yang dikumpulkan oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala. Dan kita sudah berada di bab yang ke-17 dari 30 bab. Di bab yang ini, bab yang berkaitan tentang masalah al-haya, sifatul haya. Apa itu haya? Yaitu rasa malu. Rasa malu. Rasa malu, ikhwah, itu sifat yang luar biasa. Sifat yang benar-benar terpuji di dalam Islam. Bahkan Syekh di sini menyebutkan di antara bagian terbesar dari agama dan di antara sifat terbaik yang dimiliki oleh hamba Allah yang mukmin dan termasuk dari cabang keimanan adalah al-haya, yaitu rasa malu. Hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah al-haya, tentang rasa malu, ini hadis-hadisnya banyak dikumpulkan oleh Syekh. Maka tentunya seperti biasa kita rangkum, nggak bisa semuanya kita sampaikan. Dan semoga yang disampaikan, yang dirangkum itu cukup buat kita semua. Baik, di antara hadis yang berkaitan tentang masalah sifat al-haya, rasa malu, yaitu hadis dari Imran ibn Husain. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Bahwasanya rasa malu itu nggak datang kecuali pasti dalam bentuk kebaikan. Maka dari itu para ulama mengatakan, berdasarkan dari hadis ini, bahwasanya sifat malu itu semuanya bagus, nggak ada yang jelek. Nggak ada namanya rasa malu yang tercela, itu nggak ada. Rasa malu itu semuanya bagus. Adapun penamaan adanya rasa malu yang tercela, itu sesuatu yang sebenarnya nggak termasuk ke sifat malu. Maka dari itu kata para ulama, ada dua hal yang dua-duanya tercela dan terkadang dianggap sebagai sifat malu, padahal bukan. Yang pertama adalah menahan diri untuk belajar, kemudian berdalih dia itu malu. Berdalih dia itu malu. Itu namanya bukan malu, tapi itu namanya malas dan tidak giat dalam belajar. Itu bukan rasa malu namanya. Kenapa bukan rasa malu? Karena Nabi mengatakan apa? Al-haya kulluhu khair. Rasa malu itu semuanya baik. Dan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Aisyah memuji perempuan Ansor, Aisyah mengatakan, khiyarun nisa nisaul Ansor, la yamna'hunna al-haya min an yatafaqqahna fid din. Bahwasanya sebaik-baiknya wanita adalah wanita dari suku Ansor. Kenapa? Karena mereka tidak tertahan dari rasa malunya untuk membuat diri mereka menjadi orang-orang yang cerdas dalam masalah agama ini. Nggak tertahan dari rasa malu mereka. Nah, ini menunjukkan rasa malu nggak bisa dipakai menjadikan alasan seorang nggak mau belajar. Nggak bisa. Itu bukan termasuk rasa malu sekali lagi, tapi itu termasuk sifat apa? Sifat malas dan tidak giat. Bahkan Mujahid, seorang ahli tafsir Mujahid, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak bisa mendapatkan ilmu dua golongan. Yang pertama siapa? Yaitu orang yang malu. Dan yang kedua adalah orang yang sombong. Orang yang malu dan juga orang yang sombong. Nah, maksud malu di sini seperti disebutkan tadi, rasa malu yang dianggap malu oleh manusia, padahal bukan malu. Padahal bukan malu. Maka dari itu, seorang hendaknya belajar. Itu berani. Jangan dia beralasan karena dia itu malu. Nggak ada seperti itu. Tapi dia itu belajar.
dia giat, dia ingat tujuan dia belajar itu apa. Karena untuk mengembangkan dirinya dia, menjadikan diri yang menjadi lebih baik. Apalagi belajar dalam urusan agama. Terkadang kita belajar dari orang yang lebih muda daripada kita, atau kita belajar dari orang-orang yang dulunya ini sahabat kita. Tapi ternyata Allah takdirkan jalan kita berbeda, akhirnya kita malah belajar sama dia. Nah, ini nggak boleh menghalangi kita. Nggak ada namanya rasa malu di sini. Tapi yang kita kejar adalah ilmu dan juga ridhonya Allah Ta'ala. Kemudian hal yang kedua, yang termasuk sifat yang buruk, yang tercela, yang padahal bukan termasuk sifat malu. Yaitu apa? Menahan diri dari menyampaikan kebenaran. Menahan diri dari menyampaikan kebenaran beralasan kalau dia itu malu. Itu bukan sifat malu sama sekali. Tapi dia itu apa? Dia itu nggak mau mengingkari kemungkaran. Padahal Nabi SAW mengatakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia ingkari dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka dia ingkari dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, maka dia ingkari dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya keimanan. Dan di antara dasarnya lain adalah ayat Al-Quran Al-Karim. Bagaimana Allah Ta'ala mengatakan, Innallaha la yastahi minal haq. Innallaha la yastahi minal haq. Bahwasanya Allah itu nggak merasa malu dari yang namanya kebenaran. Di sini artinya apa? Jika ada sebuah kemungkaran yang harus kita ingkari, maka jangan sampai kita nggak mengingkari karena beralasan kita itu malu, nggak enak sama dia. Bukan seperti itu. Tapi kita ingkari dengan baik, beralasan dengan hadis Nabi SAW. Dan juga ayat Al-Quran Al-Karim bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak malu. Allah Ta'ala itu tidak malu terhadap sebuah kebenaran. Maka dari itu, para ulama mereka mendefinisikan dari yang namanya haya ini, atau sifat malu ini. Bagaimana sih mafhumnya? Seperti apa sih kita bisa memahami dengan benar sifat malu ini? Yaitu adalah al-haya yamna'u minal wuqu'i fil kabair wa la yamna'u min fi'lil khairat. Al-haya yamna'u sahibahu min irtikabi al-kabair wa la yamna'u min fi'lil khairat. Bahwasanya rasa malu itu menahan seorang untuk melakukan dosa, tetapi tidak menahan seorang untuk melakukan kebaikan. Itu mafhumnya, definisi dari rasa malu. Batasannya di situ. Bahwasanya sifat malu itu menahan seorang untuk tidak melakukan dosa, tapi tidak menahan seorang untuk melakukan kebaikan. Seperti apa tadi? Menuntut ilmu, talabul ilm, dan juga menyampaikan suatu hal yang benar, suatu kebenaran. Kemudian ikhwas sekalian, rahimani wa rahmakumullah. Di hadis yang berikutnya, hadis yang juga sudah sering sekali kita dengar, hadis dari Abu Hurairah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu ada 70 lebih cabangnya. A'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Atau syu'batun min syu'abil iman. Dalam riwayat ini. Dan rasa malu atau sifat pemalu itu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Dari hadis ini, ikhwah, di antara pelajarannya, sifat malu itu di antara bagian keimanan. Dan ini yang kata Syekh. Syekh menyebutkan di sini, afdaluha kalimatul la ilaha illallah, kalimatul ikhlas wa tauhid. Cabang keimanan yang tertinggi yang paling afdal adalah perkataan la ilaha illallah, ikhlas dan juga tauhid. Dan yang paling rendah kata Syekh adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan, sebagaimana Nabi SAW sebutkan. Ai izalatu kulli ma yu'zin nas min hajarin au syaukin au zujajin au ghairi dzalik an tariq. Atau dalam artian menyingkirkan semua bentuk hal-hal yang bisa mengganggu manusia, yang menyakiti manusia, entah itu batu
atau duri, atau pecahan kaca, atau yang lain-lain dari jalanan. Disingkirkan sama dia. Dan itu termasuk bagian keimanan. Kemudian Nabi menjelaskan wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Nabi menyebut secara khusus. Menunjukkan itu bagian dari keimanan seseorang. Kemudian ikhwah, di antara faedah juga dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan keimanan itu adalah dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan perbuatan. Karena semua yang Nabi SAW contohkan di sini, itu mewakili dari itu semua. Nabi mengatakan apa yang pertama? Paling tinggi cabang keimanan adalah perkataan la ilaha illallah. Qaul la ilaha illallah. Berarti lisan. Keimanan dengan lisan. Lalu Nabi menyebutkan apa? Wa adnaha imatatul azan. Paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalanan. Ini perbuatan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Rasa malu tepatnya di mana? Di hati. Berarti keimanan dari hati, dari lisan, dan juga dari perbuatan. Ketika kita pahami ini di antara bantahan buat sebagian orang yang mengatakan yang penting hati, yang penting hatinya baik, yang penting hatinya ikhlas, tulus, disuruh pakai jilbab, yang penting jilbabin hati. Nah, ini semua perkataan-perkataan yang batil. Perkataan-perkataan yang menyelisihi akidah dari Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Muslim. Karena Nabi sendiri yang menjelaskan semua yang kita lakukan dari hati kita, dari lisan kita, dari perbuatan kita, itu menunjukkan keimanan kita semua. Menunjukkan keimanan kita semua. Kita menjadi seorang muslim, kita berkata, syahadat la ilaha illallah. Seorang masuk Islam, dia berkata, syahadat la ilaha illallah dengan lisannya. Dia pun meyakini dengan hatinya kebenaran perkataan tersebut. Kemudian dia buktikan tunduknya kepada Allah Ta'ala, karena dia mengatakan, syahadat la ilaha illallah. Maka syahadat la ilaha illallah artinya apa? Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu dalam beribadah, dia tidak menunjukkan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala saja. Itu perbuatan dia. Hatinya meyakini kebenaran, lisannya mengatakan persaksian, perbuatannya membuktikan apa yang di hati dan juga di lisannya dia. Nah, itu namanya keimanan. Dan ini bahkan juga terbukti dari kisah percintaan kita semua. Namanya kita cinta orang tua, kita cinta istri, kita cinta anak, semuanya harus dengan sempurna cinta tersebut dari 3 komponen ini. Dari hati kita jujur cinta sama mereka, tulus. Dari lisan kita katakan kita cinta, kita sayang sama mereka. Dari perbuatan pun demikian. Kita memberikan hadiah, membantu mereka, dan lain-lain. Nah, ini sedikit faedah dari hadis ini. Kemudian ikhwas sekalian, kita kembali lagi ke masalah al-haya. Sifat pemalu. Hadis yang berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, al-haya wal iman qurina jami'a. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Dalam hadis riwayat Al-Hakim. Bahwasanya rasa malu dan keimanan itu disandingkan dua-duanya bersamaan. Kalau salah satunya diangkat, maka yang lain pun ikut keangkat. Kata Syekh apa? Maksudnya, annahuma mutalaziman. Keduanya itu berbarengan. Sudah otomatis. Namanya orang beriman, pasti dia memiliki rasa malu. Namanya orang malu, pasti dia akan beriman. Makanya maksudnya kata Syekh, anna quwwata ahadihima quwwatun lil akhar. Kalau salah satunya kuat dari keimanan atau rasa malu, maka otomatis yang satunya pun ikut kuat. Wa dha'fa ahadihima dha'fun lil akhar. Dan lemahnya salah satu dari kedua tersebut, maka bakal mempengaruhi. Satu lemah, dua-duanya lemah. Satu kuat, dua-duanya kuat. Maksudnya apa di sini, ikhwah? Maksudnya adalah, kita harus pahami, rasa malu itu terbagi menjadi 2. Ada malu kepada Allah, ada malu kepada manusia. Apa itu malu kepada Allah? Malu kepada Allah adalah seseorang itu malu untuk melakukan kemaksiatan. Dan dia malu dalam meninggalkan kewajiban. Itu namanya rasa malu kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu, ketika seorang memiliki rasa malu dalam dirinya, dia akan mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Apa yang Allah larang, Allah jauhi. Maka otomatis apa?
keimanannya akan naik. Keimanannya akan naik. Nah, adapun kalau rasa malunya itu rendah kepada Allah, dia nggak punya rasa malu kepada Allah, hasilnya apa? Kemaksiatan diterobos sama dia, kemudian apa yang Allah perintahkan nggak dilakukan sama dia. Jenis yang kedua adalah malu kepada manusia. Malu kepada manusia itu apa sih? Yaitu menahan diri untuk melakukan sesuatu yang bisa merusak harga dirinya di depan manusia. Harga dirinya, wibawanya, itu dijaga sama dia. Itu namanya rasa malu di hadapan manusia. Makanya ikhwas sekalian, kita perhatikan orang-orang yang mereka itu berbuat seenaknya dalam hidupnya. Berbuat seenaknya dalam hidupnya. Kemudian tidak melaksanakan kewajiban dia, tidak memberikan hak orang lain, bahkan merusak milik orang lain, maka dikatakan kepada dia apa? Nggak tahu malu. Tukang minta-minta, tukang nyuri barang orang, dikatakan nggak tahu malu. Kita lihat aja di bahasa Inggris aja contohnya. Di bahasa Inggris contohnya, kalau ada orang itu berbuat kezaliman dan lain-lain, dikatakan apa? Shame on you. Malu ente. Ente harusnya merasa malu. Nah, kenapa? Karena orang yang punya rasa malu tidak bakal berbuat demikian maksudnya. Itu maksudnya. Makanya, ikhwas sekalian, di antara contoh menjaga wibawa di depan orang banyak adalah menjaga aurat kita. Menjaga aurat kita. Nah, ini yang dicontohkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan beliau itu kalau mandi, beliau mengatakan kalau beliau mandi itu, beliau itu di tempat yang gelap. Beliau mandi di tempat yang gelap karena rasa malunya kepada Allah Ta'ala. Dan kita lihat bagaimana Nabi SAW dalam sebuah hadis Aisyah. Ketika Nabi SAW duduk di kamarnya, kemudian Abu Bakar masuk. Nabi SAW tersingkap lututnya. Kalau bahasa kita, iya lutut. Lututnya itu tersingkap. Nggak ditutup sama Nabi. Kemudian Umar masuk, nggak ditutup sama Nabi. Ketika Utsman masuk, maka Nabi SAW pun menutupnya. Maka ditanya oleh Aisyah, wahai Rasulullah, kenapa engkau tutup? Abu Bakar tutup nggak? Masuk nggak ditutup? Umar masuk nggak ditutup? Kenapa ketika Utsman masuk lalu ditutup? Maka Nabi SAW mengatakan apa? Ala astahi mimman yastahi minhul malaika. Tidak aku merasa malu dari yang para malaikat saja merasa malu dari dia. Tuh. Ini diantara sifat al-haya yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa malu kepada manusia. Kemudian ikhwas sekalian, rahimani wa rahmatullah. Hadis yang berikutnya. Banyak sekali hadis berkaitan tentang masalah al-haya ini yang disebutkan oleh Syekh. Sini diantaranya, Nabi SAW bersabda, Inna likulli dinin khuluqa, wa khuluqul islamil haya. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak sendiri. Dan akhlaknya Islam adalah al-haya, sifat pemalu. Maksudnya apa? Setiap agama itu terkadang mereka punya ciri khas. Apa sih yang mereka tonjolkan? Ada yang ditonjolkan kebaikan, bahkan ada yang ditonjolkan keburukan, bahkan kezoliman mereka, kesombongan mereka, merasa dia itu lebih tinggi daripada yang lain. Itu sudah menjadi ciri khas mereka. Ada yang ciri khasnya itu suka ngebantu orang. Ini ciri khas saja. Dia mereka melakukannya, nggak ada yang lain yang mereka lakukan. Maksudnya di situ, bukan Islam nggak melakukan, tidak. Tapi Nabi SAW memaksudkan di sini ada sebuah sifat yang menjadi ciri khas dari agama Islam. Tidak dilakukan oleh agama-agama yang lain. Yaitu sifat apa? Ciri khas apa? Yaitu al-haya. Sifat pemalu. Bagaimana antum perhatikan? Ada bab tentang masalah sifat malu. Antum bayangkan. Ada bab masalah ini. Menunjukkan bagaimana Islam perhatian tentang masalah sifat pemalu. Nggak perlu seorang itu lantang di mana-mana menjadi vokal. Enggak. Tapi dia itu memiliki sifat pemalu dia itu. Kemudian hadis yang berikutnya, Inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah. Dalam sebuah hadis,
ketika Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Al-Ashaj Al-Asari. Ini dalam riwayat yang lain. Nabi mengatakan, sesungguhnya kamu memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah. Sifat yang pertama adalah al-hilm, dan yang kedua adalah al-haya. Al-hilm, mungkin sebagian antum ingat, pernah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Sifat al-hilm adalah sifat tidak terburu-buru dalam menyikapi sebuah kejadian. Itu sifat al-hilm. Tidak terburu-buru dalam menyikapi sebuah kejadian. Sabar, dia menunggu. Ketika ada sebuah kejadian menyakiti dia atau mengganggu keluarganya, maka dia nggak terburu-buru dalam bertindak. Tapi dia berpikir dulu, apa jalan keluar yang terbaik, solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Itu namanya sifat al-hilm namanya. Ini yang Allah Ta'ala cintai dari sahabat Al-Ashaj Al-Asari. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat al-haya. Sifat namanya rasa malu. Rasa malu. Lalu ikhwah sekalian, di antara hadis yang sangat terkenal berkaitan tentang masalah sifat pemalu. Hadis dari Abu Mas'ud Al-Badri. Dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri, yaitu Uqbah ibn Amir Al-Badri. Al-Badri di sini, Al-Badri, biasa sahabat ada Al-Badri belakangnya, yaitu pernah ikut perang Badar. Tapi disebutkan bahwasanya maksudnya Abu Mas'ud Al-Badri di sini karena Abu Mas'ud itu kebetulan tinggalnya di Badar. Jadi buat antum yang belum tahu, perang Badar, kenapa dinamakan perang Badar? Karena perangnya terjadi di daerah namanya Badr. Daerah masih ada sampai sekarang. Daerah namanya Badr. Ada sumur di situ, ada sumur Badr yang terkenal saat itu. Nah, ini Abu Mas'ud tinggalnya di daerah situ, daerah Badr, makanya memiliki gelar atau gelar Al-Badri karena dia tinggal di situ. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Ini hadis yang sangat terkenal. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara perkataan yang didapati oleh manusia dari perkataan kenabian yang pertama, yaitu adalah perkataan, kalau engkau tidak merasa malu, maka lakukanlah semaumu. Kalau kamu tidak merasa malu, maka lakukanlah semaumu. Di sini ikhwah, ini hadis yang luar biasa. Ini bahkan di antara hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nabi SAW menyebutkan di antara perkataan yang didapatkan oleh manusia dari perkataan kenabian yang pertama. Berarti menunjukkan perkataan ini perkataan yang yatanaqal bainan nas, yang disampaikan mulut ke mulut sama orang-orang. Dari dulu disampaikan dari mulut ke mulut. Dan perkataan ini perkataan kenabian yang pertama, yaitu dasar. Itu disebutkan, karena maksudnya kenabian yang pertama di sini adalah perkataan kenabian di zaman Nuh dan juga Ibrahim, Ismail. Itu namanya yang pertama. Adapun perkataan kenabian yang terakhir adalah dari Musa, ada Yahya, ada Zakaria, ada Isa. Itu kenabian yang terakhir sampai Muhammad SAW. Ada perkataan juga yang menyebutkan bahwasanya kenabian yang terakhir itu, kenabian yang pertama itu adalah semua perkataan kenabian sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu namanya perkataan kenabian yang pertama. Ini pendapat yang ketiga. Yang intinya ikhwah, ini adalah sebuah perkataan yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Menunjukkan pentingnya masalah ini. Makanya kita dapati juga kan tadi di orang barat aja ada perkataan shame on you. Kamu tuh harusnya rasa malu. Rasa malu. Nah, kenapa? Ya dari sana. Namanya Nabi kan diutus kepada setiap kaum. Ini sifat yang turun-temurun. Yaitu perkataan, kalau engkau tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah semaumu. Lakukanlah semaumu. Di sini para ulama, mereka berbeda pendapat dari maksud perkataan ini. Kalau kamu nggak merasa malu, maka lakukanlah semaumu.
kita ringkas jadi dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya maksud dari perkataan ini adalah tantangan kepada orang. Kalau kamu itu nggak punya rasa malu, ya udah lakuin aja semaumu, nanti tunggu aja balasan dari perbuatanmu. Itu maksudnya. Kamu nggak punya rasa malu, ya udah terobos aja semua yang Allah haramkan, nggak usah lakukan apa yang Allah perintahkan. Kalau kamu nggak punya rasa malu kepada Allah Ta'ala. Kamu nggak punya rasa malu kepada manusia, ambil duit manusia, terserah, ambil. Tapi nanti hukumannya, maka tunggu, siap dapati hukumannya. Kemudian pendapat yang kedua, kata para ulama, maksud dari perkataan ini adalah, yaitu kalau kita mendapati sebuah perbuatan, yang perbuatan tersebut bukan suatu yang Allah haramkan, itu perbuatan yang mubah. Tapi terkadang perbuatan itu bermanfaat, maka lakukan. Nggak usah malu-malu, lakuin aja. Lakuin aja. Contohnya apa? Olahraga, contohnya. Itu diantara perbuatan yang mubah. Dan yang lain, kalau kita dapatin perbuatan yang mubah, yang diperbolehkan dalam Islam, tidak menyelisihi syariat Islam, maka lakuin aja, nggak ada masalah. Nggak usah malu-malu, nggak usah pikirin orang. Ini diantara pendapat para ulama maksud dari perkataan ini. Tapi yang paling rojih, maksud dari perkataan ini adalah pendapat yang pertama tadi. Jadi perkataan ini adalah tantangan. Tantangan kepada orang-orang. Kalau kamu nggak punya rasa malu, ya lakuin aja semaumu. Ya tunggu nanti balasan atas perbuatanmu. Itu maksudnya. Nah, ini menjadi tanbih atau peringatan bagi kita semua. Yaitu apa yang kita lakukan semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan ma yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Itu kitab amalan itu tidak ada suatu hal yang kecil maupun yang besar kecuali akan disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalamnya. Maka dari itu hendaknya kita merasa malu kepada Allah Ta'ala, menahan diri dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwas sekalian, yang selanjutnya hadis berkaitan tentang masalah malu ini banyak. Di antara Nabi SAW di sini mengatakan istahyu minallahi haqqal haya, yaitu malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Wa ma haqqul haya? Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa maksudnya rasa malu yang sebenarnya itu seperti apa? Kemudian Nabi menyebutkan antahfazur ra'sa wa ma hawa wal batan wa ma wa'a wa tadhkur al maqabir wal bila. Yaitu apa maksudnya? Maksudnya adalah engkau menjaga kepala, wa ma hawa, dan juga apa yang di bawahnya. Dan engkau menjaga perutmu dan apa yang kau makan. Wa tadhkural maqabir wa bila, dan kamu pun harus selalu mengingat-ingat kuburan dan juga kematian. Itu namanya rasa malu. Kita jaga apa yang ada di diri kita ini. Kita nggak menzolimi orang lain, kita nggak menyakiti orang lain, dan dalam urusan perut juga jangan bikin malu. Jangan bikin malu. Ini maksud dari hadis ini. Kemudian yang terakhir, ikhwas sekalian, Syekh menyebutkan di sini tentang rasa malu kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita menyempurnakan rasa malu kita kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kata Syekh, ru'yatu ni'matillahi 'alaika wa mannatihi wa fadlihi. Yang paling pertama adalah perhatikan nikmat-nikmat Allah kepadamu. Karunia Allah kepadamu. Itu banyak sekali. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yaitu dan Allah memberikan kepada kalian semua yang kalian inginkan. Dan kalau kalian itu menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Kalian enggak bakal bisa menghitungnya. Nikmat Allah kepada kita sangat banyak ya ikhwah. Sangat-sangat banyak. Kita perhatikan dari tubuh kita bisa melihat. Kita bisa melihat berbagai macam warna, kita bisa lihat. Kita bisa mendengar semua bentuk perkataan. Dari perkataan yang kecil sampai yang besar, yang kencang. Bagaimana lisan kita bisa berkata. Kita bisa menjelaskan orang dengan sejelas-jelasnya, dengan segamblang-gamblangnya. Antum mau lihat besar nikmat Allah ini, lihat bagaimana kalau Allah Ta'ala cabut salah satu dari nikmat ini.
Jika dicabut nikmat mata, nikmat penglihatan dari kita, antum mau lihat apa? Antum nggak ngelihat warna-warna lagi. Antum nggak lihat keindahan barang. Antum nggak lihat keindahan alam semesta, pemandangan. Ada yang mobil bagus, gunung yang indah, pantai yang indah. Antum nggak bisa lihat lagi. Ketika penglihatan dicabut oleh Allah Ta'ala. Barulah di situ kita sadar nikmatnya besar. Kemudian perhatikan bagaimana nikmat lisan. Ini luar biasa, ikhwan. Nikmat lisan kita bisa berkata dengan sedalam-dalamnya. Memperbaiki, memperbagus apa yang kita utarakan. Kita mau menjelaskan ke orang bisa sejelas-jelasnya. Lihat bagaimana kalau Allah cabut nikmat lisan dari diri kita. Lihat bagaimana orang-orang yang nggak bisa berbicara. Untuk menjelaskan sebuah hal yang simpel aja, susahnya bukan main. Bagaimana kalau dia mau menjelaskan hal-hal yang sulit, yang rumit, nggak bisa. Kita bisa menjelaskan sedalam-dalamnya. Orang yang pintar matematika bisa menjelaskan rumus-rumus dengan lisannya. Bisa memahamkan orang-orang terhadap semua ilmu dengan lisan. Melihat bagaimana orang-orang nggak bisa berbicara. Maka ini nikmat besar yang harus selalu kita syukuri. Dan nikmat terbesar ada nikmat iman, nikmat mengenal sunnah. Ajaran Nabi SAW yang benar. Dari semua agama di dunia ini, ikhwah, Allah pilih antum, Allah pilih kita untuk menjadi orang muslim. Dan dari semua orang muslim, Allah pilih antum untuk bisa mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW. Ketika banyak orang-orang yang nggak paham, orang-orang yang jahil, nggak punya kemauan dari dirinya, ada yang punya kemauan, ternyata belajar dari sumber yang salah. Akhirnya pun tersesat tanpa dia sadari. Nah ini kan benar-benar kerugian bagi dia. Kita alhamdulillah ya ikhwah, Allah kasihkan kepada kita nikmat mengenal sunnah ini. Ini nikmat yang sangat besar. Nikmat mengenal agama Islam, menyembah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Lihat bagaimana orang-orang yang mereka tersesat dalam agama mereka. Mereka menyembah makhluk yang lain. Menyembah makhluk yang dipenuhi dengan kekurangan. Ketika kita menyembah Allah Ta'ala, zat yang paling sempurna dan tidak memiliki aib dan kekurangan sedikit pun Allah nggak punya. Ini kenikmatannya besar. Allah berikan keyakinan, keimanan dalam hati kita. Kemudian yang kedua, supaya kita merasa malu dari Allah Ta'ala. Selain nikmat kita yang udah diberikan besar sekali. Gimana kita nggak malu sama Allah? Menunjukkan rasa syukur kita. Yang kedua adalah ru'yatu taksiraka fi haqqihi wa qiyamika bima yajibu lahu 'alaika subhanahu min imtithalil ma'mur wa tarkil mahdzur. Perhatikan bagaimana kekurangan yang ada pada diri kita semua. Ketika menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ini berkaitan sama yang pertama tadi. Allah sudah berikan semuanya kepada kita. Semua modal Allah berikan kepada kita untuk menjadi orang yang baik. Untuk menjadi orang yang soleh. Namanya orang yang baik, orang yang soleh itu tidak terikat dengan harta. Tidak terikat dengan rupa seorang. Harta, ada orang yang mencari setengah mati, nggak dapat. Rupa, ada orang lahir yang memang dapatnya seperti itu, wajahnya seperti itu. Tapi modal yang sama, yaitu modal akal yang Allah berikan kepada kita. Itu sama, semuanya sama. Tinggal kita mau pergunakan dengan baik atau tidak. Nah, ketika kita sudah mengakui bagaimana nikmat Allah ini sangat besar, harusnya kita itu bersyukur kepada Allah. Toh kepada orang yang pernah membantu kita aja, kita bisa nggak lupa sama dia. Ana selalu ingat bagaimana kebaikan dia sama Ana. Ana pernah lagi begini, nggak ada yang ngebantu kecuali dia. Nah, satu momen, dua momen bisa bikin kita itu nggak lupa sama dia sama sekali. Lalu ketika dia kesulitan, dia datang kita ahlan wa sahlan. Apa yang mau antum minta, Ana bakal berikan. Balas jasa atas apa yang pernah dia berikan kepada kita. Nah, sekarang bagaimana terhadap Allah Ta'ala? Zat yang memberikan segalanya sama kita. Bukan cuma memberikan, Allah menciptakan kita. Ketika kita aja nggak bisa balas budi kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kita malu. Kita ngerasa diri kita ini kurang. Saya mau bantu dia, tapi saya nggak bisa. Padahal waktu saya sulit, dia yang ngebantu saya.
Sekarang bagaimana sama Allah? Allah memberikan kepada kita segalanya, apakah kita nggak punya rasa malu untuk mau membalas, untuk mau beribadah kepada Allah Ta'ala? Itu harus selalu kita miliki. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, berkaitan tentang rasa malu ini. Bagaimana kita menumbuhkan rasa malu kepada Allah Ta'ala. Yaitu adalah ru'yatut tila'ihi alaika fi kulli halin wa fi ayyi waqtin minal awqat wa aynama takun. Fahuwa la takhfa alaihi minka khafiyah. Yaitu bagaimana Allah Ta'ala itu selalu memperhatikanmu, selalu mengawasimu di semua keadaanmu, di setiap waktumu, dimanapun kamu berada. Tidak ada satupun yang bisa disembunyikan dari Allah Ta'ala. Allah mengatakan, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah kamu tidak mengetahui, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah itu melihat? Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguhnya Allah Ta'ala itu senantiasa mengawasi kalian. Kalau kita faham bahwasanya Allah itu selalu mengawasi kita, Allah selalu melihat kita, maka itu menjadikan kita menjadi orang yang hati-hati. Lihat bagaimana Abu Musa al-Asy'ari. Bahkan urusan mandi saja, karena malunya sama Allah Ta'ala, Abu Musa itu sampai mandi di tempat yang gelap. Karena malu sama Allah, bukan malu sama manusia. Dan Allah itu lebih berhak untuk kita merasa malu kepadanya. Nah, mudah-mudahan ini semua bisa menumbuhkan rasa malu kita kepada Allah dan juga kepada manusia. Memberikan kepada kita akhlak yang mulia ini, menjadikannya modal bagi kita semua untuk bisa mendulang amal-amal yang baik supaya kita bisa masuk dalam surganya Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala. Sampai di sini kajian kita. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Bagi yang punya pertanyaan, persilahkan. Tafadhol. Allah barik Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu yang telah antum sampaikan, dan semoga Allah memberikan taufik bagi kita semua sehingga kita mempunyai rasa malu kepada Allah dan juga kepada manusia dengan standar yang benar. Dan teman-teman, bagi yang ingin bertanya silakan menekan tombol raise hand-nya dan atau menuliskan pertanyaannya di kolom back channel. Kita masih punya waktu 5-10 menit untuk bersoal jawab. Anda coba untuk atur. Baik, Pak Saleh Haji, tafadhol untuk bertanya kepada Ustaz. Satu pertanyaan singkat dan padat ya, Pak. Ya, alhamdulillah, syukron Bang Zul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz, pengarang buku kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustaz, tadi disebutkan bahwa rasa malu itu datangnya dari kebaikan. Artinya semua rasa malu itu memuat unsur kebaikan begitu. Ada kasus kita dipermalukan di depan umum, dibuka kelemahan kejelekan kita dibuka umum. Nah, pada saat itu kita malu. Nah, malu kita itu di mana letak kebaikan dari malunya kita itu, Ustaz? Kemudian bagaimana sikap kita? Apakah kita melawan atau kita diam, sabar begitu, diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian Ustaz, syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Ketika sebuah aib yang kita lakukan terbuka di depan umum, maka itu adalah di antara bentuk cobaan dari Allah Ta'ala atau teguran dari Allah. Maka seperti cobaan dan juga teguran yang lain, wajib bagi kita untuk bersabar dan menyikapinya dengan benar. Bisa jadi itu sebabnya adalah karena dosa-dosa kita yang selalu kita lakukan, maka Allah buka sebagian dari aib kita supaya kita sadar. Atau bisa jadi sebabnya adalah karena kita suka membuka aib orang lain, maka Allah buka aib kita ya jelas lewat jalur orang dan yang lain-lainnya. Maka kita harus sabar di situ. Kemudian bagaimana kita menyikapi dengan benar? Yang menyikapi dengan benar yang pertama jelas dengan istighfar. Karena kita nggak tahu apa sebab dari bencana tersebut. Terbukanya aib itu bencana, ikhwah. Kita itu punya wajah ke orang lain, kita punya wajah ke keluarga kita sendiri. Kita nggak mau wajah yang kita pergunakan kepada keluarga kita itu ketahuan sama orang-orang lain.
Ada aib kita, ada yang tidurnya seperti ini, ada yang punya kebiasaan ini, ada yang punya kebiasaan itu. Kita nggak mau diketahui oleh orang. Ketika terbuka itu jadi musibah namanya. Nah, di situ hal yang pertama kita lakukan, kita introspeksi diri dan memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita? Sikap kita yang kedua adalah kita diberikan pilihan. Antara balas dendam dan juga antara memaafkan. Ini orang buka aib kita, maka kita punya pilihan. Karena kita dizolimi. Apakah kita balas buka aibnya dia, atau kita maafkan dia? Maka jelas yang paling afdol adalah memaafkan dia, ikhwah. Perhatikan bagaimana Nabi SAW bersabda, yang dulu sudah pernah kita bahas. Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzat. Bahwasanya Allah Ta'ala tidak menambah kepada seorang hamba yang pemaaf, kecuali kemuliaan. Nah, namanya pemaaf itu seorang yang pasti selalu memiliki choice, selalu memiliki pilihan. Dia mau balas atau enggak. Namanya orang yang enggak punya kesempatan untuk balas, ya dia bisa memaafkan karena enggak punya kesempatan buat balas. Kalau dia punya kesempatan buat balas, dia bakal balas. Itu bukan pemaaf namanya. Orang yang pemaaf itu ketika dia punya kesempatan untuk balas dendam, tapi dia itu tahan karena dia memaafkan orang lain. Entah ada orang yang merusak kehormatan kita, kemudian membongkar aib kita dan lain-lain. Jelas yang paling pertama, paling utama adalah sifat pemaaf. Wallahu taala. Nah, Ya, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. barakallahu fikum. Ya, Allah ibarik fiik Ustaz atas jawabannya, dan terima kasih Pak Soleh atas pertanyaannya. Dan selanjutnya pertanyaan dari back channel Ustaz. Assalamualaikum. Bismillah, titik pertanyaan. Apakah boleh jika fotografer bukan mahram mengambil gambar pengantin wanita saat acara akad? Apakah ini bentuk tidak menundukkan pandangan? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, seorang fotografer mengambil foto seorang wanita yang bukan mahramnya. Apa hukumnya? Hukumnya nggak boleh, jelas. Karena itu bukan mahram media. Bagaimana seorang muslim aja ketika melihat wanita, dia diperintahkan untuk ghaddul basar, untuk menundukkan pandangan dia. Nah, ini bagaimana dia malah foto, malah diabadikan gambar wanita tersebut. Tambah lagi dalam pernikahan, wanita di situ pasti dia akan berhias. Yang namanya wanita itu tidak berhias kecuali bagi suaminya atau orang-orang yang termasuk mahramnya secara khusus di situ. Nah, dia walaupun beralasan fotografer, dia pun nggak boleh melakukan hal tersebut karena itu termasuk hal yang dilarang dalam Islam. Wallahu a'lam. Baik, saya jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan teman-teman, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit untuk bersoal jawab dengan guru kita. Dan ini waktu yang sangat prestisius untuk kita gunakan bersoal jawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Bang Sul. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Bang Dini. Boleh bertanya nggak nih Ustadz Bang? Fadhol. Ya. Jadi sebenarnya minta nasihat sih Ustadz. Kadang anak kan di lingkungan kerja itu orangnya campur-campur nih Ustadz. Malah bahkan jadi minoritas lah. Nah, kadang ngelihat teman-teman itu yang muslim mungkin menempatkan haya ini nggak sesuai pada tempatnya gitu Ustaz. Contohnya ketika sedang berkumpul, entah itu meeting atau diskusi sesuatu, kemudian tibalah waktu sholat. Nah, kadang mereka malu gitu untuk bangkit dan bilang izin mau sholat dulu gitu. Nah, saya pernah bilang kadang itu tuh timbul dari rasa kita yang nggak penting gitu, maksudnya kayak nggak enaknya tuh nggak perlu gitu. Jadi kita tunjukin aja kita mau sholat gitu. Nah tapi dari teman-teman tuh suka bilang iya nggak enak nih. Nah bagaimana nasihatnya dengan kondisi seperti itu gitu Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Dalam kondisi seperti itu, kalau kita mau nasihatin mereka, maka kita nasihatkan. Tetap nasihatkan dengan cara yang baik seperti tadi disebutkan, bahwasanya
menahan sebuah perkataan yang baik atau perbuatan yang baik itu bukan termasuk rasa malu. Maka kita nasihati kepada mereka karena itu bukan termasuk menahan rasa malu. Kita sampaikan kepada mereka karena itu sebuah kebenaran. Kita jelaskan Allah itu memiliki hak dan hak Allah harus selalu diutamakan daripada hak manusia. Bahkan walaupun di saat rapat, walaupun di saat meeting, apalagi rapat meeting yang bisa keluar dari waktu sholat, maka jangan dia korbankan hak Allah demi hak manusia. Jangan dia malu kepada manusia tapi nggak malu sama Allah Ta'ala. Dia malu karena ada bosnya di situ, karena ada pimpinan di situ, tapi bagaimana dengan Allah? Allah yang menciptakan dia. Nah, ikhwah, manusia banyak yang menyukai orang-orang yang punya prinsip. Ketika kita mempunyai prinsip, ketika kita menjaga prinsip kita dengan baik di hadapan manusia, orang-orang kan berbuat baik kepada kita. Orang-orang bakal cinta, sayang sama kita, karena kita orang punya prinsip. Beda dengan orang yang muzab-zab, orang yang punya prinsip, kita semua nggak suka. Dia bentar bilang A, bentar bilang B, bentar bilang C, nggak punya prinsip. Nggak ada orang seperti itu yang disukai. Apalagi pimpinan, mereka ngelihat bagaimana bawahannya. Mana orang-orang yang memang mereka punya prinsip, mereka orang-orang yang baik. Maka sampaikan kepada mereka, mungkin sebelum rapat, mungkin disampaikan, nanti ini kalau masuk waktu sholat, kami minta izin untuk sholat terlebih dahulu, karena itu hak Rabb kami, itu hak Tuhan kami. Sampaikan kepada mereka dengan baik dan juga dengan sabar. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi yang antum barusan bilang itu, Masya Allah, benar gitu Ustaz kejadiannya. Jadi Ana sedikit sharing lagi. Jadi Ana mencoba menerapkan itu dan cerita ke teman-teman dekat Ana nih yang muslim juga, bahwa ketika kita punya prinsip, dari awal kita udah tunjukin siapa kita. Sewaktu-waktu Ana pernah lupa nih Ustaz lagi meeting, terus masuk waktu sholat. Jadi Ana diingatkan oleh teman sebelah Ana, Mas Den, bukannya biasanya lu sholat. Nah, yang ngingetin Ana nih Ustaz, sekarang jadi apa istilahnya, pastor atau apa gitu Ustaz, orang Kristen gitu Ustaz, sampai segitunya Ustaz. Ya, orang-orang suka kalau kita tuh punya prinsip, kita punya pendirian. Itu namanya memang manusia yang baik. Itu beda dengan orang yang ya tadi muzab-zab, bentar ke kanan, bentar ke kiri, ke bawah arus kemana-mana dia, nggak punya prinsip. Nah, barakallahu fiik. Di bab al-haya ini ya ikhwah, bab sifat rasa malu sebagaimana dijelaskan tadi, ini adalah sifat yang luar biasa. Sifat yang bakal mempengaruhi bagaimana keimanan kita. Makin tinggi sifat malu kita, maka akan makin tinggi keimanan kita kepada Allah Ta'ala. Tapi perlu dipahami, rasa malu yang benar adalah rasa malu yang menahan dirinya untuk tidak berbuat kemaksiatan dan juga tidak menahan dirinya untuk melakukan kebaikan. Itulah mafhum, definisi bagaimana kita memahami dengan benar rasa malu. Adapun ketika seorang itu tidak mau belajar ilmu, nggak mau meningkatkan keilmuan dari dirinya, dikatakan dalihnya karena malu, itu bukan rasa malu, tapi itu namanya malas dan tidak giat dalam belajar. Begitu pula ketika seorang nggak mau mengutarakan kalimatul haq, sebuah perkataan yang benar, nggak mau mengingkari sebuah kemungkaran, nggak mau menyampaikan sebuah kebenaran, karena katanya malu, itu bukan malu namanya. Itu bukan malu, tapi menyelisih apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala, sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi bi ihsan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.